Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian latihan 5 menit andalan saya yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Simple tapi efeknya nggak main-main. Hanya 5 gerakan tapi semua bisa menyentuh setiap otot-otot dalam tubuhmu. Serius, saya nggak bercanda, cuman 5 menit. Kenapa saya sangat suka konsep latihan 5 menit ini? Karena ketika latihan dengan konsep ini, saya selama 5 menit itu benar-benar fokus total. Nggak mikirin apa-apa. Cuman ada saya dan gerakan-gerakan yang membangunkan otot. Gerakan-gerakan berikut ini kalau kita lakukan non-stop tanpa jeda, maka tiap gerakannya membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 1 menit. Jadi total kita akan butuh waktu hanya 5 menit. Dan itu justru yang membuat badan kita kaget dan otot-otot kita nanti kelihatan jauh lebih tajam. Kapan saja kamu punya waktu 5 menit, kamu bisa lakukan. Sebelum mandi, ketika break kerja, atau mungkin malam sebelum tidur. Kalau kurang nampol, gampang. Kamu tinggal tambah setnya. Kamu tinggal ulangi. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai saja. Latihan pertama adalah pike handstand push up. Kamu masuk ke posisi push up seperti ini. Mulai dari posisi push up ini, kalian dorong pinggul ke atas sampai badan kamu bentuknya kayak segitiga kebalik. Tumit boleh jinjit, nggak apa-apa. Pantat dorong ke langit-langit, bukan ke mantan lo ya. Tangan selebar bahu, lengannya lurus, tapi jangan terlalu mengunci. Harus tetap fleksibel. Turunkan kepala kamu pelan-pelan ke arah lantai, kira-kira di titik antara dua tangan. Jangan ke depan, jangan ke belakang. Ingat, tepat di tengah. Setelah kepalamu nyaris menyentuh tanah, dorong lagi ke posisi semula. Gunakan tenaga dari bahu dan tricep. Ingat, jangan minta tolong tetangga. Yang nggak kalah penting, jaga perut tetap aktif supaya badannya nggak ambiar. Fokus ke kontrol gerakan, bukan kecepatannya, jadi pelan-pelan. Nafas harus tetap dijaga. Manfaat gerakan ini, bahumu akan makin kuat. Dan ini merupakan persiapan untuk melakukan handstand push up ala-ala ninja. Sehingga kamu akan lebih kelihatan keren di depan kamera. Handstand pike push up ini bisa kamu lakukan di rumah, di kos-kosan, bahkan di samping kasurmu sendiri. Kalau kamu masih goyang-goyang atau semacamnya, tenang. Yang penting kamu sudah mulai dulu. Ingat, Bruce Lee dulu juga nggak bisa kayak gini, tapi dia latihan. Berikutnya pseudo planche push up. Kita masuk ke posisi push up, cuman lengan kita geser ke belakang, sejajar dengan pinggang ya. Anggap saja kayak kamu nahan beban hidup pakai dada. Nah, sekarang condongkan badan ke depan, kayak kamu seolah-olah pengen ngomong sesuatu yang rahasia. Cuma bedanya di sini rahasia buat dapetin dada tebel dan bahu baja. Ingat, turun pelan-pelan, jaga posisi lean atau posisi condong. Jangan malah jadi push up seperti biasa loh ya. Lakuin 5 sampai 10 repetisi kalau rasanya berat. Kalau lo merasa gemeter di bagian tangan, itu tandanya kamu ada di jalur yang benar. Berikutnya adalah Australian pull up. Kamu cuman butuh 2 kursi seperti ini. Kamu masuk ke tengah, pegang punggung kursi dengan genggaman selebar bahu. Kaki lurus, otot perut kencangkan. Fokus pada otot punggung dan bisep. Tarik dadamu ke atas, jangan naik turun cepet-cepet seperti yoyo. Kontrol, itu kuncinya. Gerakan ini mirip kamu yang lagi bangun dari rebahan gara-gara deadline.
Sekali lagi, jangan ayun-ayun, ini bukan akrobat. Kencengin perut lu sekali lagi. Jangan lupa tetap jaga pernafasan. Manfaat gerakan ini bikin otot punggungmu mekar kayak sayap, bicep makin berisi, dan lo lebih siap manjat pagar rumah mantan. Omongan gue ini nggak ngarang, tapi efeknya real. Dan kalau kursinya nanti patah, DM gue, kita saling menguatkan. Berikutnya switching lunges, tangan di dada, kaki selebar pundak seperti ini, maju ke depan, ke belakang, netral, lalu ke belakang, maju ke depan, netral, ke belakang, langsung ke depan, netral. Tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja, tetap kontrol dan jaga keseimbangan. Gerakan lunges ini ibaratnya adalah gebetan. Di awal kelihatannya gampang, tapi lama-lama bikin lemes. Salah satu kelebihan latihan lunges daripada squat adalah kita jadi bisa mengecek apakah salah satu bagian tubuh kita, entah kiri atau mungkin yang kanan, itu ada yang lebih lemah atau punya masalah. Misalnya saya, terus terang kaki kanan jauh lebih kuat daripada kaki kiri. Ingat ketika melakukan gerakan ini, kaki belakang harus benar-benar lurus. Lututnya tidak boleh jatuh ke bawah. Satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah ketika melangkah ke depan, lutut jangan sampai melebihi ujung jari-jari kaki. Kalian harus punya mindset bahwa kesehatan otot kaki itu adalah masa depan kalian. Jangan sampai kalian menyesal di masa depan karena malas latihan leg day. Kalau kamu pengen tahu ciri-ciri orang yang kakinya sehat, bisa kamu lihat ketika dia naik tangga, apakah dia ngap-ngapan atau dia biasa-biasa saja. Berikutnya kita punya tips. Manfaatkan kursi yang ada di rumah seperti ini. Duduk di ujung kursi, ini satu-satunya latihan yang dimulai dengan duduk ya. Letakkan kedua tangan di samping bokong, genggam pinggiran kursi kuat-kuat, geser pantat agak ke depan, lalu turun pelan-pelan. Ingat, tekuk siku sampai kira-kira 90 derajat. Lalu dorong badan naik lagi. Nggak perlu sampai nempel ke lantai. Cukup sampai berasa otot tricep lo teriak, ampun bang, ampun bang. Sewaktu naik, siku jangan dikunci. Fokuskan tekanan di lengan dan bahu. Tidak boleh jatuh ya. Jaga form. Cinta boleh jatuh, tapi postur jangan. Nah, ini adalah tips versi low budget, bro. Kalian nggak perlu ke gym atau beli di bar di Shopee. Gimana, bro? Sis, dada bergetar, tangan goyang-goyang, lutut gemetar, seolah-olah seperti nembak gebetan. Tenang, itu tandanya lo hidup dan lo sedang melakukan sesuatu yang bagus buat badan kalian. Serius, cuman 5 menit tapi efeknya luar biasa. Kayak move on dari mantan, capek tapi penting. Intinya kalian sudah mulai dan itu sesuatu yang keren. Satu lagi, jangan lupa like, subscribe. Anggap saja kalian raktir gua secangkir es teh gitu. Tiap minggu nanti kita akan latihan, kita akan nongkrong bareng, tapi bedanya nongkrongnya bikin kita six pack, bukan ngemil. Oke, see you next week.